Saya rekam Chan. Kira-kira. Sudah rekam no. Udah. Hah? Udah kayak. Bener. Udah recording tuh. Oh, nggak recording. Mana screen-nya? Iya. Ketinggalan itu. Nah, guys, ketinggalan di elemen slideshow. Nah, gitu. Oh, nggak saya tulisan recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengantar visual basic. Anggota kami yaitu Yunaidi Kristiano Sahari, Denny Indra Wahyudi, dan saya sendiri Asep Hidayat. Next. Pertama, pengenalan Visual Basic.net. Visual Studio. Visual Basic.net adalah salah satu dari kumpulan tools pemrograman yang terdapat pada paket Visual Studio. Selain Visual Basic.net, pada Visual Studio terdapat tools pemrograman lain seperti Visual C++, Visual C++, dan Visual J+. Lingkungan pengembangan dari VB.net disebut juga dengan .NET Framework. Framework ini menangani bagaimana net programming membangun tipe intrinsik, kelas, dan antarmuka. Adapun sejarah VB.NET yaitu awalnya bahasa ini dibangun dari bahasa pemrograman basic atau Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. Pada tahun 91, Microsoft mengeluarkan Visual Basic. Pengembangan dari Basic yang berubah dari sisi pembuatan antarmukanya. Pada akhir tahun 1999, teknologi .NET diumumkan. Microsoft memosisikan teknologi tersebut sebagai platform untuk membangun XML Web Service. VB.NET adalah Visual Basic yang direkayasa kembali untuk digunakan pada platform .NET, sehingga aplikasi yang dibuat menggunakan Visual Basic.NET dapat berjalan pada sistem komputer apapun. Adapun perkembangan VB yaitu dari tahun 91 sampai dengan 2019 itu VB 16.0. Nah, yang sekarang adalah kelebihan VB.NET. Yang pertama adalah NET mempunyai fasilitas real-time background compiler, yaitu sebagai penanganan dalam error atau bug. Yang kedua, lebih cepat dalam pembuatan aplikasi berbasis desktop. Kemudian menyediakan untuk developer pemrograman data akses ActiveX Data Object atau ADO. Bahasa yang sederhana. Kemudian karena Visual Basic sangat populer, maka sangat banyak sumber-sumber yang dapat kita gunakan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan baik berupa buku ataupun website dan lain-lain. Kita bisa memperoleh banyak tools baik gratis ataupun tidak di internet yang akan sangat membantu menghemat waktu kita dalam pemrograman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Denny. Kekurangan VB.NET untuk versi VB.NET 2010 dan seterusnya tidak mempunyai komponen Crystal Report karena sudah terpisah. Yang kedua, harus ada Net Framework agar aplikasi bisa berjalan. Yang ketiga, tidak mempunyai database sendiri. Dan yang keempat, memerlukan kapasitas yang besar untuk instalasi VB.NET. Yang kelima itu Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang powerful, tetapi sebenarnya tidak terlalu bagus untuk membuat game-game yang benar-benar memuaskan. Dan yang terakhir adalah lebih lambat dibandingkan bahasa pemrograman lain. Next. Perbedaan VB Classic dan VB.NET. Visual Studio hasil kompilasi pada VB6 dapat langsung dieksekusi. VB.NET membutuhkan runtime environment atau framework atau net framework. Dari sisi idenya, pengetikan kode pada VB.NET lebih cepat daripada VB6. Ketiga, VB6 baru sebagai pendukung OOP, sedangkan VB.NET telah mendukung penuh OOP.
Untuk tampilan utama VB.NET seperti ini. Gitu. Untuk tampilan VB.NET utama seperti ini. Tampilan menu bar dan toolbar-nya. Itu menu bar, menu standar pada Visual Basic. Toolbar-nya daftar tool yang digunakan untuk menjalankan perintah yang sering digunakan. Terus yang ketiga ada tampilan toolbox-nya, ada daftar kontrol yang tambahkan ke dalam program sebagai interface. Ada tampilan form design, digunakan untuk mengedit tampilan form serta mengatur posisi kontrol pada form. Next ada tampilan solution explore, digunakan untuk mengolah file dan project. Next ada tampilan property, digunakan untuk mengedit properti dari form dan kontrol yang sedang diedit. Selanjutnya ada tampilan error list atau output, digunakan untuk menampilkan output teks atau error list dari aplikasi yang dibuat. Oke. Nah, untuk yang praktikumnya, kita akan mencoba membuat satu aplikasi sederhana saja. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio versi 2017. Jadi kalau ada perbedaan mungkin tidak terlalu jauh dengan versi 2010. Pertama-tama kita klik File, New, lalu pilih Project. Nah, di sini terbuka tampilan New Project. Kita pilih di sini Visual Basic. Lalu di sini kita pilih Windows Form app atau .NET Framework. Lalu kita ubah nama projectnya mau seperti apa, terserah kalian. Ya, kita coba program sederhana. Lalu lokasinya kita tentukan. Lalu di sini yang framework-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila komputer yang nantinya akan diinstal aplikasi yang sudah dibuat, minimal dia harus terinstall .NET Framework 4.5.2. Kalau dia tidak ada .NET Framework ini, maka akan muncul error seperti ini. Kelihatan nggak, guys? Kurang. Kalau dia aplikasinya tidak ada .NET 4.5.2, maka akan seperti ini errornya. This application requires one of the following version of the .NET Framework. Gitu. Kalau sudah semua, kita klik OK. Nah, di sini adalah tampilan utamanya yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sebelah kiri ada toolbox, di mana banyak kontrol yang dapat digunakan untuk nantinya dipindahkan ke dalam form design. Lalu di sebelah kanan ada Solution Explorer untuk memanajemen file-file project. Lalu di sebelah kanan bawah ada properties dari kontrol tersebut. Kita akan membuat satu aplikasi sederhana. Yang kita butuhkan adalah label, text box, lalu button. Pada label ini kita ubah properties text-nya menjadi tampilkan pesan. Lalu yang selanjutnya untuk control text box, kita ubah name-nya menjadi txt pesan. Untuk text-nya biarkan kosong. Lalu yang control button, kita rubah name-nya menjadi button pesan.
Lalu teksnya kita ubah, tampilkan pesan. Untuk formnya sendiri, kita bisa rubah namanya saja. Nama formnya di sini properties text. Apabila sudah, kita tinggal mencoba program, kita akan coding dikit. Coba kita double klik pada control button, maka akan muncul kode editornya. Di sini harus diperhatikan untuk eventnya seperti ini. Lalu kita akan mengisinya dengan kontrol pesan teks belajar seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal mencoba merunning dengan klik start ini atau F5, tekan F5. Start debugging. Nah, sini sudah di running dan kita akan coba tekan tampilkan. Maka programnya sudah selesai menampilkan pesan belajar Visual Basic seperti itu. Berarti sudah ya, geng. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.